Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten detail kecil, konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, dan juga berbagai macam easter egg di suatu anime. Atau kali ini, animasi. Nah, gue tertarik banget nih untuk ngebahas animasi buatan Riot yang adalah adaptasi dari game League of Legends, yaitu Arcane. Animasi ini hanya bisa kalian tonton secara legal di Netflix. Gue disclaimer di awal, gue bukan player League of Legends, jadi gue nggak begitu tahu banyak tentang easter egg ataupun referensi dalam lore League of Legends. Tapi setidaknya gue akan berusaha sebisa mungkin untuk mencari semua itu. So mohon pengertiannya dan langsung aja mari kita mulai. Detail pertama, ketika Klegor lompat dari atap, terlihat kalau dia menyempatkan waktu untuk mengambil kue yang ada di jendela. Makanya di scene ini terlihat kalau jumlah kue itu berkurang. Detail kedua, pada saat mereka ketahuan, muncul suara alarm dari trompet yang berukuran sangat besar. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nggak notice kalau di atas atap trompet itu terdapat orang yang bertugas untuk memantau. Jadi alasan kenapa alarm bisa langsung berbunyi beberapa saat setelah ledakan, karena ada petugas dari atas atap yang melihat ledakan itu. Detail ketiga, ketika scene kejar-kejaran, mereka sempat berlari melewati suatu tempat dan terlihat sebuah bola raksasa di tengah tempat itu. Nah, bola itu disebut sebagai Zindelos Great Spear yang memang gak diceritakan di dalam Arcane, tapi benda ini sempat disebutkan di dalam lore-nya Piltover. Selain itu, bola ini juga sempat muncul di musik video Burn It All Down yang ditampilkan pada satu upacara pembukaan Worlds 2021. Detail keempat, di scene ketika Powder dikejar preman muncul easter egg dari logo Pentakill yang bisa kalian lihat di tembok ini. Nah, buat yang gak tahu, Pentakill adalah virtual band rock milik Riot yang bisa dibilang secara konsep mirip-mirip kayak KDA dan True Damage, sama-sama grup musik virtual. Detail kelima, sebelum V dan yang lainnya turun ke kota bawah, mereka sempat melewati sebuah rumah dan terlihat beberapa gambar yang dipajang. Nah, di sini ada sebuah foto yang adalah easter egg dari Champion Cho'Gath dengan skin gentleman-nya. Detail keenam, setelah mereka turun ke kota bawah, di sini terlihat monster batu bernama Crook yang adalah creep hutan di game League of Legends. Dan jamur beracun bernama Puffcap yang hanya tumbuh di Zaun. Nah, kalau berdasarkan lore, Teemo suka menggunakan Puffcap sebagai jebakan selama dia berpetualang. Berhubung Puffcap hanya bisa ditemukan di Zaun, ini berarti Teemo pasti pernah ke Zaun untuk mendapatkan pasokan Puffcap. Sehingga mungkin ini bisa jadi alasan kenapa di episode 1 kita sempat diperlihatkan mesin arcade yang mempunyai gambar Teemo. Karena sang pembuat mesin ini pernah melihat Teemo berada di Zaun dan dia menggunakan Teemo sebagai maskot untuk mesin arcade-nya. Detail ke-6, sekarang kita masuk ke semua easter egg yang ada di dalam tokonya Benzo. Pertama, di atas pintu masuk, kalian bisa menemukan sebuah helm yang adalah easter egg dari Champion Tryndamere. Kedua, item yang Benzo pegang di sini adalah item bernama Heart of Gold. Ini adalah item yang sudah dihilangkan dari game League of Legends. Dan ketiga, ketika scene Echo sedang memperbaiki sesuatu, di background muncul item bernama Rabadon's Death Cap. Detail ketujuh, berdasarkan penjelasan Echo, sepertinya Jayce pernah turun ke kota bawah untuk belanja di tokonya Benzo, makanya Echo bisa tahu lokasi laboratoriumnya Jayce. Selain itu, di awal episode 2, Caitlyn sempat ngomong ke Jayce kalau barang-barang ini berasal dari kota bawah, sehingga ini menjelaskan kenapa para enforcer ngomong kalau Jayce memiliki barang ilegal, karena kebanyakan alatnya berasal dari kota bawah. Detail ke-8, di awal episode 2, ketika Jayce dan ibunya sekarat, mereka diselamatkan oleh seorang penyihir misterius. Nah, kalau kalian notice, jari telunjuk dan jari tengah ibunya Jayce terlihat menghitam. Ini adalah kondisi yang akan terjadi ketika seseorang mengalami frostbite, di mana ujung jarinya perlahan akan menghitam dan kalau sudah sampai pada tahap ini, tidak akan ada lagi cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan jari itu selain amputasi. Makanya di pertengahan episode 2, kita diperlihatkan jari ibunya Jayce yang sudah diganti dengan jari mesin. Detail ke-9, ketika penyihir mengirim Jayce dan ibunya, kita sempat diperlihatkan scene yang menampilkan gambar bumi di genggaman penyihir itu. Nah, kalau kalian notice, bentuk benuanya terlihat berbeda dengan peta di bumi. Ini karena Arcane menggunakan peta yang sesuai dengan lore League of Legends. Detail ke-10, orang yang paling marah ketika Vander tidak melakukan apa-apa adalah orang yang dilempar para enforcer di awal episode 2. Jadi bisa dibilang kalau orang itu melampiaskan kemarahannya kepada Vander. Detail ke-11, kalau kalian perhatikan semua orang yang datang menyaksikan sidangnya Jayce, di sini ada satu orang berewokan yang menggunakan topi datar. Nah, orang itu sebelumnya sempat muncul di episode 1 ketika scene kejar-kejaran. Detail ke-12, sebagai bentuk obsesi Jayce kepada sihir, dia bahkan memajang poster magician atau pesulap di dalam kamarnya. Detail ke-13, ketika enforcer turun ke ruangan bawah tanah untuk mencari anak-anak, dia sempat memeriksa area di bawah meja. Nah, ketika di center, di sini terlihat sebuah mainan boneka berbentuk badak dengan banyak coretan. Boneka ini adalah easter egg dari badak yang dulunya pernah muncul di musik video Get Jinx.
Nah, nanti mainan badak bakalan muncul lagi dan sekarang ada di dalam ruangannya Jinx. Detail ke-14, salah satu hal yang ngebuat animasi Arcane sangat asik untuk dinikmati, apalagi bagi para player League of Legends karena scene pertarungannya bisa dibilang cukup akurat dengan skill set para champion di gamenya. Nanti akan gue sebutkan satu persatu, tapi detail kali ini khusus untuk skill set Jinx yang muncul di awal episode 4. Alasan kenapa Jinx menyerang dengan menggunakan minigun, karena skill satunya ngebuat dia bisa memilih antara minigun atau bazooka, di mana bazookanya baru akan muncul di akhir episode 9. Lalu alasan kenapa Jinx sering menembak menggunakan pistol karena ini adalah skill keduanya. Lalu scene ketika Jinx melempar beberapa bom sekaligus mengambil dari skill ketiganya. Dan skill ultimate-nya adalah tembakan bazooka dengan jarak yang sangat jauh, di mana skill ini muncul di akhir episode 9. Detail ke-15, di awal episode 4, sekilas kita sempat diperlihatkan seorang pria berkacamata yang teriak selamat hari kemajuan. Orang ini sebelumnya juga sempat muncul di episode 1 ketika Fai dan yang lainnya melewati rumah bordil di kota bawah. Gue pribadi sangat penasaran sih siapa orang ini, dan setelah menyelam cukup dalam, gue merasa kalau wujud karakter ini terlihat mirip dengan salah satu voice actor Arcane, yaitu Dave B. Mitchell. Detail ke-16, ketika Jayce dan Victor memamerkan penemuannya kepada Heimerdinger, di sini Victor menggunakan mesin berbentuk tangan yang mampu mengeluarkan laser. Nah, tangan ini adalah tangan yang sama dengan yang digunakan Victor di versi gamenya, dan serangan lasernya adalah skill ketiganya. Detail ke-12, di awal episode 2, Heimerdinger memperkenalkan kita dengan salah satu karakter di masa lalu yaitu Stanwyck Padidly. Nah, kalau ngikutin lore League of Legends, Stanwyck dan Victor adalah orang yang sangat berkaitan dengan penciptaan champion bernama Blitzcrank. Tapi karena Stanwyck diceritakan sudah meninggal, ini berarti Arcane akan membuat origin baru untuk karakter Blitzcrank. Atau mungkin akan ada plot twist di mana Stanwyck ternyata masih hidup dan dia akan tetap menjadi penyebab kemunculan Blitzcrank. Detail ke-18, sekarang kita masuk ke semua easter egg dan detail yang ada di dalam kamarnya Jinx. Di scene ini, Jinx mendengarkan musik Get Jinx. Ini adalah musik video tentang Jinx yang rilis di tahun 2003. Nah, di belakang Jinx ada sebuah gantungan kuda yang juga adalah easter egg ke musik video Get Jinx. Lalu kalau kalian lihat di sini, Jinx sedang membongkar robot kupu-kupu yang dia dapatkan ketika dia pergi ke Piltover. Robot ini nantinya yang akan dia jadikan sebagai bom kupu-kupu di episode ke-7. Nah, kalau kalian notice, di episode 7, Victor mengebongkar bomnya Jinx dan di dalamnya terdapat cairan berwarna hijau. Lalu sebelum kupu-kupu meledak, kita juga diperlihatkan adanya cairan hijau. Dan di episode terakhir ketika bazooka ditembakkan, terlihat kalau pelurunya berisi cairan hijau. Ini berarti salah satu pemicu untuk meledakkan semua bom yang Jinx buat adalah dengan menggunakan semacam cairan berwarna hijau. Nah, di episode 4 ini, ketika Jinx ngebongkar kupu-kupu, kita diperlihatkan ada sebuah wadah berisi cairan hijau di atas mejanya Jinx. Masih di mejanya Jinx, di bagian atas terdapat beberapa gambar yang ditempel. Ini adalah gambar buatan Powder yang dulunya sempat muncul di episode 3 ketika Powder nangis karena ditinggal. Belum habis sampai di situ, masih ada beberapa detail menarik di dalam kamarnya Jinx. Di scene ini kita diperlihatkan koper, boneka dan benda semacam jebakan tikus yang digantung. Ini semua adalah barang-barang yang dulunya ada di dalam kopernya Powder. Kemudian di samping boneka Milo terdapat tulisan bla bla bla. Ini adalah simbol kalau Milo adalah orang yang sangat cerewet di matanya Jinx. Bahkan Milo adalah orang yang selalu muncul di kepalanya Jinx ketika ada yang berbicara. Selain itu, di sini terlihat kalau Jinx masih menyimpan kacamatanya Klegor. Nah, yang menarik ini adalah kacamata yang Fai gunakan di versi gamenya. Mungkin di season 2 nanti Fai akan mengambil kacamata itu dan menggunakannya agar dia terlihat sama dengan versi gamenya. Detail ke-19, di episode 4 ini terlihat kalau Hoskel masih menyimpan hadiah yang Mel berikan sebagai hadiah ulang tahun di episode 2. Selain itu, Hoskel juga menyebutkan nama Noxian yang adalah sebutan untuk para penduduk Noxus. Ini adalah kerajaan yang berada di utara Piltover. Dan detail terakhir, di episode 4 kita sempat diperlihatkan sebuah gambar yang menampilkan seseorang yang sedang ditato. Nah, si tukang tato ini adalah tukang tato yang muncul di ilustrasinya Urgot, dan tato yang dia buat adalah logo dari grup band Pentakill. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan sepanjang episode 1 sampai episode 4 Arcane. Gue sebenarnya mau lanjut sampai episode 9, tapi pak, detailnya kebanyakan. Jadi mau tidak mau, video ini bakal gue pisah ke dalam 2 part, dan part kedua akan gue rilis besok. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye! Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama, El Nino Savelli, Our Lord Nigredevan, dan si loyalis Fieri J. Yo, waktunya Saweria ada dari Natalia Adreyevna.
Ada rencana ngebahas anime Girls and Panzer nggak? Kalau ada rencana, saya punya banyak detail yang mungkin bisa lebih dari setengah video. Tawaran yang menarik, nanti kalau gue tertarik bakal gue bikin post di community post, biar lo tahu. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.